Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala dan telah berkata Syekhul Musannif si pengarang kita radhiyallahu anhu yang semoga Allah meridainya wa nafa'ana dan semoga juga bermanfaat untuk diri kami wali walidina dan untuk kedua orang tua kami wa ahlina dan untuk keluarga kami wa ashabina dan untuk sahabat kami wa ahbabina dan untuk orang-orang yang kami kasihi wa jiranina dan untuk tetangga kami biulumihi dengan ilmunya wa barakatihi dan dengan keberkahannya fid daraini di dunia dan di akhirat amin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal bermula nikmat Tuhan, nikmat yang paling besar, yang amat besar kepada hambanya, yaitulah nikmat Islam dan nikmat iman. Ada dua nikmat yang paling besar, nikmat Islam dan nikmat iman. Pelengkapnya ihsan disebut di sini karena masalah tauhid ada tiga, minimal untuk kaum muslimah yang udah akil baligh itu perkara tauhid minimal tiga. Ini berkaitan masalah tauhid. Pertama iman, kedua Islam, ketiga ihsan. Ada tiga ya. Ihsan sebagai pembungkus, sebagai kantong kresek, diibaratkan sebagai kantong kresek. Nanti kita bahas. Sekarang membahas masalah anugerah nikmat yang paling besar, nikmat Islam dan nikmat iman. Emangnya kenapa? Sebab amalan-amalan keduanya, amalan-amalan itu perbuatan. Amalan-amalan keduanya itu iman dan Islam menjadi lantaran pada masuk surga. Itu resepnya itu. Menjadi lantaran pada masuk surga. Surga mahal, nggak murah, ya, nggak murah. Harus punya iman, harus punya Islam sebagai pembungkus iman dan Islam. Itu ihsan namanya, ihsan. Alif ha sin alif nun, 5 huruf. Alif ha sin alif nun, ada 5 huruf. Itu ihsan. Ntar saya bahas. Lantaran pada masuk surga, kalau ngejalanin iman, ngejalanin Islam, jangan ngaku-ngaku doang. Ngejalanin amalan-amalan, maknanya amalan-amalan dijalanin, jangan sekedar percaya doang. Kalau percaya doang, dia kagak puasa,
dia kagak sholat 5 waktu, dia kagak ngaji, itu namanya ngaku-ngaku doang. Perkara ngaku, makhluk yang paling ngetok, ini makhluk yang paling ngetok ciptaan Allah Ta'ala itu iblis. Na'udzubillah, laknatullah alaihi. Itu makhluk yang paling ngetok. Apa sebab paling ngetok? Karena malaikat itu pada hormat sama iblis, malaikat pada patuh sama iblis. Iblis percaya dan iblis bisa yakin dan menjalani apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Cuman kesalahannya cuma satu doang. Iblis apa? Gengsi, takabur, amat takhayal. Awal-awal takabur, amat takhayal. Salah paham karena disuruh sujud sama Allah Ta'ala, iblis nggak mau sujud. Allah suruh sujud kepada Nabi Adam, iblis kagak mau. Nolak karena sombong, karena gengsi. Di dalam tubuh Nabi Adam ada cahaya Rasulullah. Di dalam tubuh Nabi Adam ada cahaya Rasulullah. Tinggal kalau buat kerjaan sih, rukuknya ribuan tahun, sujudnya ribuan tahun. Kalau kita kan hitungannya per detik, hitungan sujudnya kita per detik, nggak ada hitungan per menit. Bacaan belum kelar 3 kali, ya udah bangkit dari sujud. Kalau iblis ribuan tahun, karena dia sombong, kita kabur, Allah usir, Allah laknat. Dan selamat daripada api neraka. Jaminannya bisa masuk ke surga dan selamat daripada api neraka. Jika ada tambahan tuh di kitab-kitab lain, jika dibungkus, dimasukin kantong atau tas yang namanya ihsan. Ihsan itu baik, maknanya baik. Uqbudullah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innallah yarah. Itu ihsan. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jikalau kamu tidak bisa melihatnya, Allah melihat kamu. Itu ihsan. Itu selalu diawas-awasin, selalu dipantau sama Allah. Kalau kita di hati kita selalu diawas-awasin, selalu dipantau, selalu merasa dilihat sama Allah, nggak ada tempat untuk kita ngumpet. Di alam ini nggak ada tempat untuk kita ngumpet. Orang dulu bilang mata orang bisa kita colok, mata Allah kagak bisa. Orang bisa kita bohongin, Allah kagak bisa. Orang bisa kita khianatin, Allah kagak bisa. Karena Allah maha segala-galanya, maha melihat dan maha mendengar. Ini ihsan ini, dia merasa sholatnya dia, puasanya dia, zakatnya dia, dan amal-amal yang lain itu merasa diawas-awasi sama Allah, merasa dipantau sama Allah. Jadi kagak bisa nyatu. Sembahyang sendirian di kamar, kagak ada orang ini yang ngeliat. Sholat isya bikin 2 rakaat, mumpung kagak ada yang lihat, dikorupsi 2 rakaat kagak bisa. Puasa Ramadan begitu juga, nggak ada yang lihat, di kamar di rumah sendirian, minum itu kopi 2 gelas, mau pisang goreng 2,
mumpung nggak ada yang lihat, nanti habis minum, habis merokok keluar, pura-pura lemes, pura-pura buang ludah, seakan-akan masih puasa, mumpung nggak ada yang lihat. Itu nggak begitu kan? Orang kalau udah yakin, Allah yang perintah, kesimpulannya udah pasti Allah tanggung. Di segi apapun, di segi apapun udah pasti Allah tanggung. Ibu lagi hamil, ya hamil, ada kandungan di perutnya, ada janin, ada anaknya. Memang karena dia yakin sama Allah, kuasa Allah yang perintah dan Allah juga yang nanggung kesehatannya, dia nggak bakal batalin puasa, tetap dia puasa. Dia yakin anaknya pasti sehat, anaknya pasti kuat karena Allah yang pelihara, Allah yang jaga. Itu keyakinannya ke situ. Kalau kita keyakinan kita agak berkurang, ya terkikis. Makanya keyakinan seseorang itu tergantung daripada apa? Dia punya ilmunya, ilmu agamanya. Semakin ilmu agamanya bertambah, otomatis dong keyakinannya semakin bertambah. Di saat keyakinannya bertambah, secara otomatis perbuatan kebaikannya semakin bertambah. Itu secara otomatis. Ujung-ujungnya perkara ilmu. Makanya kita alhamdulillah ya, kita niatin di sini menuntut ilmu yang fardhu ain. Ya, fardun ain cuman fardun ala fardin. Kalau fardun ala fardin Ustaz, iya. Puasa Ramadan hukumnya fardhu ain. Salat 5 waktu hukumnya fardhu ain. Pergi haji yang sekali, yang seumur hidup sekali, itu hukumnya fardhu ain. Cuman kalau nuntut ilmu agama, hukumnya di atas fardu, di atas fardu, kewajiban di atas kewajiban. Sholat wajib, ilmunya sholat lebih wajib daripada sholat. Puasa Ramadan wajib, ilmunya lebih wajib daripada puasa Ramadan. Perkara yang lebih wajib, otomatis kalau dia punya pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Malaikat nggak ada kebocoran. Masalah pahala nggak bisa nyatet. Itu rahasia Allah, nggak bisa nyatet. Nyatetnya malaikat yang sifatnya rafi, yang sifatnya ringan-ringan aja. Yang ringan-ringan, yang berat-berat mereka tidak tahu. Kayak kita baca Quran, 3 huruf kita baca, pahalanya 30 kebaikan, 1 huruf 10 kebaikan, 3 huruf 30 kebaikan. Ini udah tanggungannya, sebab menjadi lantaran pada masuk surga dan selamat daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kita bungkus, jangan sampai ibadah kita ada riya itu ingin dilihat orang, ya. Sum'ah itu merasa wah, terus sum'ah, jangan sampai itu, ya. Jangan sampai ada masalah takabur, masalah sombong, masalah riya ingin dilihat orang. Jangan sampai ada, karena bisa hilang ntar, karena nggak ada ihsan. Itu ihsan itu. Itu memelihara jangan sampai riya, ihsan. Malaikat itu nggak tahu. Perkara ihsan malaikat nggak tahu. Malaikat tahunya nyatat uang secara zahir. Hamba Allah sholat dicatat, amal sholat. Hamba Allah pergi haji, puasa dan sebagainya dicatat. Perkara ditolak atau kagak sama Allah, malaikat kada tahu. Nanti masalah diterima atau tidaknya perkara hisab nanti. Waktu kita dihisab, kita punya amal ya. Atu-atu dihisab ditanyain. Perkara yang pertama yang ditanya masalah sholat.
Jika sholat kita rapi, beres, sesuai dengan hukum fikih yang akurat, yang muktamad daripada ulama-ulama yang termasyhur, itu niscaya amal yang lain pun beres, rapi. Cuman kalau sholatnya acak-acakan, berantakan, ikut-ikutan, nggak sesuai dengan hukum fikih yang akurat dari ulama-ulama yang muktamad, itu amal yang lain pun ribet, ya, prosesnya lebih rumit, bisa-bisa ditolak. Allah langsung yang nanya itu perkara sholat. Beda di alam kubur. Kalau di alam kubur perkara keimanan bagian pertama, padahal bagiannya banyak banget ya. Bagiannya banyak. Bagian pertama 6 pertanyaan. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabi? Madinuka, apa agamamu? Dan seterusnya 6 pertanyaan. Itu bagian yang pertama. Kita bisa jawab, ditanya lagi. Tanggungannya bisa masuk surga dan selamat daripada api neraka. Makanya orang-orang dulu ngeri, takut amalnya ditolak sama Allah. Takut, apa sebab di hatinya ada ihsan. Ya, Allah selalu mantau melihat perbuatan dia sehari-hari. Habis dia tuh, ya, perkara nikmat Tuhan yang paling besar, ya, nikmatul ijad wal injad. Kalau di kitab tauhid, nikmatul ijad wal injad, nikmat iman Islam, alhamdulillah kita orang Islam dari turunan, alhamdulillah kita istighfar, Allah ampuni dosa-dosa kita. Kalau yang bukan Islam agak bisa. Dia sholat Jumat, dia sedekah, dia pergi haji, ketolak. Bukan Islam ketolak. Kalau Islam diterima Allah. Habis.